Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Andini Marta Herlianti dari SMP Negeri 3 Rembang. Pada video kali ini, saya akan membacakan cerita tentang Sang Peri Kumis yang ditulis oleh Christopher Hawley. Sang Peri Kumis. Setiap warga mau mempunyai kumis yang bagus. Semuanya. Kecuali satu, namanya Alvin. Tiap pagi, Alvin melompat dari tempat tidurnya dan berlari menuju cermin. Namun, wajah yang awalnya cerah ceria selalu berubah menjadi muram. Lalu ia berjalan kembali ke tempat tidurnya dengan lesu. "Ma, Alvin cemberut lagi," ucap adik kembarnya Alice, sambil mengagumi kumis dan janggutnya yang indah di cermin. Sedangkan Alvin, dia menarik kembali selimutnya sampai ke hidung, karena malu tidak mempunyai kumis. Mama Alvin menceritakan bahwa sang peri kumis adalah peri yang sibuk. "Alvin, sebelum kamu menyadarinya, kamu akan memiliki kumismu sendiri." Ia mencoba menenangkan Alvin. Mama Alvin mempunyai kumis Fu Manchu yang lembut. Ya, seperti itulah gaya ibu-ibu sekarang di kotamu. "Kenapa harus aku, Ma? Aku ingin merawatnya, menyisirnya, dan mengelusnya. Aku akan menceritakan semua rahasiaku padanya. Kita akan menjadi sahabat terbaik." Sepertinya ia kesulitan tanpa kumis. Ia akan sulit bergaul dengan teman-temannya. "Serangan kumis!" teriak Mama sambil menggelitik wajah anak laki-lakinya itu dengan ujung kumisnya. Ia mencoba menenangkan Alvin. Alvin pun tertawa-tawa, setidaknya sampai ia sampai di sekolah pada pagi hari itu. Teman-teman Alvin mempunyai kumis yang fantastis. Kelly mempunyai kumis seperti setang sepeda. Robbie mempunyai kumis seperti janggut kambing. Sedangkan Teresa mempunyai kumis seperti pensil. Alvin disebut si tandus karena ia tidak mempunyai kumis. Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran Alvin pun mulai menghilang. Sampai ada seseorang yang menyebut kata kumis. "Keluarkan buku pelajaran sejarah kumis kalian," kata Pak Mutan Chops. "Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mencari seseorang yang terkenal di kota Mau dan memiliki gaya kumis seperti kalian." Alvin pun tidak menemukan seseorang yang mirip dengannya. Yang ia temukan adalah model popok bayi besar bernama Brian, bayi Bottom. Alvin benci pelajaran sejarah. Selama pemotretan kelas, semua orang ingin duduk di belakang agar terlihat tinggi. Namun, Alvin tidak bisa duduk di belakang karena ia harus duduk di depan bersama dengan gurunya. Yang lebih buruk lagi, ia harus berbagi kumis model boa milik Miss Carly. "Katakan kumis!" teriak sang fotografer. Alvin benci hari pemotretan. Alvin adalah pendengar yang baik. Namun, selama permainan Simon Says, pendengarannya pun mulai berkurang. Simon berkata, "Goyangkan kumismu." Semua anak menggoyangkan kumisnya. Namun, Alvin menggoyangkan hidungnya dan berharap tidak ada yang mengetahuinya. "Miss Carly, Alvin menggoyangkan hidungnya," Tammy mengadukan Alvin. "Maaf, Alvin, permainan Simon Says tidak menggoyangkan hidung. Kamu keluar," ucap Miss Carly memberi perhatian. Sepulang sekolah, Miss Carly menemui Alvin. "Aku tahu kamu sedang mengalami hal yang sulit. Namun, percayalah, semua akan baik-baik saja," ucap Miss Carly memberi perhatian. Alvin menghargai perhatian Miss Carly, namun masalah ini tidak hanya dihadapinya di sekolah. Masalah ini selalu datang kemanapun ia pergi. Alvin begitu bersemangat ingin menaiki Razorblade roller coaster yang paling ekstrim yang pernah ada. Namun, langkahnya terhenti karena ia melihat papan pemberitahuan yang bertuliskan, "Kumismu harus setebal ini untuk naik wahana ini." Karena marah, Alvin langsung menendang papan pemberitahuan tersebut dan kakinya pun kesakitan.
Maaf nak, peraturan tetaplah peraturan. Permainan anak-anak tidak membutuhkan kumis. Mengapa tidak naik W-Dragon? Tanya petugas tiket. Alvin benci naik wahana. Ketika pergi ke dokter, Alice diberikan permen lollipop yang sangat besar. Sedangkan Alvin, ia hanya diberikan resep agar makan banyak sayuran. Nak, kumis setiap anak tumbuh di usia yang berbeda. Dokter yakin kumismu akan segera tumbuh. Ucap dokter memberi harapan kepada Alvin. Alvin benci sayur-sayuran. Superhero kesukaan Alvin, Montage Man, sedang mencari pendamping untuk film terbarunya. Merasa hafal dengan semua ucapan dan komiknya, Alvin merasa dilahirkan untuk memerankan tokoh Birdie Boy. Tetapi dia merasa sangat sedih karena ia tidak bisa mengikuti audisi tersebut karena ia tidak mempunyai kumis. Alvin benci karena ia tidak mempunyai kumis. Dan Alvin benci Montage Man. Alvin sangat menginginkan kumis. Segala hal ia lakukan. Pertama-tama, ia mencoba dengan cara yang mudah. Ia mencoba menggambar kumis dengan spidol. Namun, itu bukanlah hal yang baik. Lalu, Alvin mencoba dengan cara yang lain. Kali ini, ia menggunakan pisau cukur ayahnya, sebotol lem, dan seekor kucing. Ayah tidak suka ada bulu kucing di pisau cukurnya. Sementara kucing tidak suka bila bulunya dijadikan kumis. Ia bahkan memohon kepada kedua orang tuanya untuk melakukan cangkok kumis. Hal yang biasanya dilakukan oleh orang tua saat kumis mereka mulai rontok, namun ingin terlihat tetap muda. Mereka heran dari mana Alvin mendengar hal tersebut. Ternyata dari kakeknya. Alvin tak tahu harus bagaimana lagi. Dia kehabisan akal. Ia berpikir untuk kabur dari rumah. Namun, tanpa kumis, ia akan kedinginan di luar sana. Lalu, ia teringat sesosok peri yang dapat membantu memecahkan masalahnya. Alvin menarik kursi lalu duduk di depan komputernya. Ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada sang peri kumis. Peri kumis yang sedang melakukan pekerjaannya memikirkan kumis tentu saja mendengar bunyi denting di komputer. Saat ia melihat di layar, ternyata ada pesan dari Alvin. Setelah melihat pesan dari Alvin, ia melihat daftar-daftar orang yang mempunyai kumis. Setelah dilihat lagi, ternyata ada 2 orang dengan nama dan wajah yang hampir sama. Bukannya nama Alvin, melainkan Alice, adik kembar Alvin. Ia terkejut dan merasa tak enak hati kepada Alvin. Nanti malam, ketika Alvin tidur, ia akan menyelinap ke kamarnya, lalu menaburkan serbuk ajaib di bawah hidungnya. Oh ya, senang sekali bisa mewujudkan impian Alvin. Akan tetapi, saat dia merogoh tasnya, ia tidak menemukan serbuk ajaib itu. Serbuk ajaibnya habis. Apalah arti seorang peri tanpa menciptakan keajaiban? Malam itu, Alvin tidak bisa tidur, memikirkan apakah pesannya sampai kepada peri kumis dan akankah peri kumis datang kepadanya. Adik kembarnya Alice pun tidak bisa tidur, memikirkan kesedihan kakaknya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela. Itu peri kumis. Alice pun membukakan jendela dan membiarkannya masuk. Alice, kakakmu selama ini hidup tanpa kumis dan itu semua kesalahanku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, kata peri kumis yang cemas. Alice pun berpikir sejenak, lalu mencari akal dengan mengusap janggut dan kumisnya yang lebat. Bagaimana kalau aku memberikan ke teman-temanku untuk mencabut sehelai kumisnya, lalu menaruhnya di bawah bantal malam ini sebelum mereka tidur. Kemudian mereka memberitahu keluarga dan teman-teman mereka. Aku yakin mereka tak akan keberatan, ucap Alice dengan mantap. Sang peri kumis yang bahagia langsung terbang, melesat ke sana kemari dan berterima kasih kepada Alice. Keesokan harinya di sekolah,
Alice menyebarkan berita tersebut kepada teman-temannya. Mereka pun memberitahukan kepada seluruh keluarganya. Dan pada akhirnya seluruh warga kota mau ambil bagian pada rencana besar ini. Hewan-hewan pun tak mau kalah. Mereka bersatu dan bergotong royong untuk mewujudkan impian Alvin. Sepanjang hari itu, semua orang menjauhi Alvin karena tidak mau membocorkan rencana besar ini. Alvin pun merasa ada yang aneh, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Alvin sudah tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pindah ke lain kota. Ia akan pindah ke Silkismut, di mana kota itu seluruh warganya tidak memiliki kumis. Ia menghela napas panjang lalu tertidur. Ia tidak sabar untuk memulai hari yang baru esok paginya. Sementara itu, sang peri kumis mulai meregangkan otot-ototnya. Waktu mencukur sudah tiba. Lalu ia terbang melesat dan menyambar mengumpulkan setiap helaian kumis yang terlihat. Tanpa ia sadari, ia sudah mengumpulkan helaian kumis itu menjadi sebesar balon udara. Tapi ia harus bergegas sebelum Alvin pergi meninggalkan kota. Ini akan menjadi karya seni yang luar biasa. Pertama-tama, ia mulai mencuci helai rambut tersebut. Lalu, ia menyisirnya, lalu memijatnya untuk memisahkan rambut-rambut kusut yang ada. Terakhir, ia memotong, menyisir, dan merangkainya menjadi sebuah karya seni yang indah. Ia terbang beberapa langkah untuk mengagumi mahakarya ciptaannya. Tanpa membuang waktu lagi, peri kumis pergi bergegas ke rumah Alvin. Lalu, ia meletakkan kumis tersebut di bawah hidung Alvin. Namun, kumis itu tidak mau diam. Dia berlari-lari seperti seekor anjing yang sedang mengejar ekornya. Ia menggelitik wajah Alvin hingga bersin dengan keras. Peri kumis pun melompat karena kaget bukan kepala. Tak lama kemudian, kumis tersebut mau mendarat di wajah Alvin dengan sempurna. Sang peri kumis pun mengagumi akan wajah baru Alvin, yang sekarang memiliki kumis dan janggut yang sangat indah. Seperti biasa, Alvin melompat dari tempat tidurnya dan berlari menuju cermin. Namun, saat ia mengelus wajahnya, ia merasa ada hal yang berbeda. Ia pun langsung berlari menuju cermin dan melihat apakah benar ia mempunyai kumis dan janggut yang sangat indah. Saat di cermin, ia melihat wajahnya. Ia kaget mengapa tiba-tiba ia mempunyai kumis dan janggut yang sangat indah. Ia pun langsung berlari menuju ibunya dan menangis. Alvin menarik janggutnya untuk memastikan apakah benar-benar ini nyata. Ia menangis karena bahagia dan untuk pertama kali sepanjang hidupnya ia merasakan kesempurnaan. Setelah mengganti pakaian, hal pertama yang akan Alvin lakukan adalah berjalan-jalan keliling kota dengan kumis barunya. Namun, saat ia membuka pintu, ia terkejut karena seluruh warga kota Mau sudah ada di depan rumahnya. Alvin terkejut. Orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai lawannya ternyata adalah kawan terbaiknya. Semua orang yang Alvin temui memiliki kesamaan, yaitu kumisnya kurang satu helai. Sejak saat itu, Alvin menyadari bahwa seluruh warga kota Mau bersatu untuk mewujudkan impiannya. Dengan penuh rasa syukur, ia berbisik kepada kumisnya, "Akhirnya aku memilikimu." Sejak saat itu, Alvin tidak merasa lagi sebagai yang terasing di kota, karena ia memiliki teman dan keluarga yang sangat peduli dengannya. Juga sesosok peri yang menjadikan kumis dan janggutnya sebagai yang terindah di kota Mau. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, karena belum tentu orang yang kita anggap sebagai lawan kita ternyata adalah kawan terbaik kita. Sekian cerita dari saya. Bila kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.